Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Video Alpis. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang diungkapkan oleh Coach Bojan Hodak pasca menahan imbang Persija Jakarta di kandang Persija Jakarta pada pertandingan kemarin ya. Nah, di video sebelumnya kita lihat bahwa pertandingan ini ya secara statistik juga cukup berimbang dan seperti ya berbagi babak saja. Di babak pertama itu milik Persija Jakarta, kemudian di babak yang kedua itu seolah-olah milik Persib Bandung, sehingga skor akhir 2-2 itu menjadi hasil yang paling adil. Oke, pada video kali ini saya ingin highlight ya beberapa hal yang diungkapkan secara jelas oleh pelatih kepala Persib Bandung, dalam hal ini Coach Bojan Hodak, mengenai hal-hal yang masuk ya ke dalam ranah teknis sepak bola, terutama oleh tim Persib Bandung ya. Nah, yang pertama, Coach Bojan Hodak meng-highlight apa yang menjadi kelemahan timnya ya. Nah, menjadi kelemahan apa sebetulnya yang membuat timnya itu kemudian gagal meraih kemenangan ataupun ya tidak bisa bertanding ya, atau memberikan permainan terbaiknya gitu kan, sehingga bisa memenangkan pertandingan. Oke ya. Nah, diantaranya ada dua hal yang di-highlight secara langsung oleh Coach Bojan Hodak. Tiga sebetulnya ya, tiga hal. Tapi yang satu ini berkaitan dengan bagaimana peran daripada Coach Bojan Hodak dalam membenahinya gitu ya. Nah, yang pertama, Coach Bojan Hodak menyayangkan bahwa dalam pertandingan kemarin ya antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung itu Persib Bandung gagal ya untuk memanfaatkan peluang demi peluang yang dimilikinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak ya berkaitan dengan hal ini? Nah, di pertandingan sebelumnya kami bisa masuk 5 hingga 6 kali ke dalam kotak penalti ya. Di pertandingan sebelumnya itu maksudnya adalah ketika melawan PSIS Semarang misalnya. Tapi mereka bisa masuk 2 sampai 3 kali ke dalam kotak penalti dan membuat 2 gol. Hal seperti ini kadang terjadi. Jadi Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa Persib Bandung biasanya mampu 5 sampai 6 kali itu masuk ya ke dalam kotak penalti. Masuk ke dalam kotak penalti itu artinya berhasil menciptakan peluang ya, tetapi tidak ada ya atau tidak mampu dikonversi menjadi gol ya. Jadi sekadar menjadi peluang tetapi gagal dikonversi menjadi gol ya. Nah, sedangkan Persija Jakarta hanya masuk 2 sampai 3 kali, tetapi Persija Jakarta mampu menciptakan atau mencetak 2 gol ya, seperti itu. Nah, kita teringat bahwa di dalam sepak bola salah satu kunci supaya kita tidak kalah itu adalah jangan membuat kesalahan ya. Nah, maksud daripada jangan membuat kesalahan itu adalah pertama, jangan membuat kesalahan terutama di lini belakang ya. Sebab ketika kita melakukan kesalahan atau blunder, maka lawan akan bisa mencetak gol ya. Artinya ketika kita membuat kesalahan, membuat blunder di lini pertahanan, maka kita akan dihukum oleh lawan dengan dibobol ya, seperti itu. Tetapi kesalahan itu bukan hanya blunder yang terjadi misalnya dilakukan oleh pemain belakang ataupun pemain tengah, tetapi termasuk juga kesalahan adalah menyia-nyiakan peluang ya. Nah, ketika Coach Bojan Hodak mengatakan kita bisa masuk 5 sampai 6 kali ke dalam kotak penalti tetapi tidak tercipta satu gol pun, nah itu berarti kan telah terjadi kesalahan. Para pemain Persib Bandung dalam bahasa yang lain itu adalah gagal memanfaatkan peluang, membuang peluang ya, menyia-nyiakan peluang, dan menyia-nyiakan peluang itu adalah juga termasuk kesalahan ya. Nah, itu poin pertama yang disampaikan oleh Coach Bojan Hodak terkait permainan Persib Bandung bersama ketika melawan Persija Jakarta kemarin. Oke, yang kedua. Nah, di kesempatan yang sama Coach Bojan Hodak menjelaskan bagaimana sisi kelemahan Persib Bandung yang ini memang terjadi sejak awal musim ya. Apa itu? Yaitu tidak bisa menghentikan bola-bola dari umpan silang ya. Nah, kata Coach Bojan Hodak, kami tidak bisa menghentikan bola-bola dari umpan silang. Jelas ini adalah salah satu permasalahan. Kami tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi sayang kami tidak bereaksi dengan yang seharusnya. Nah, kalau kita flashback bagaimana perjalanan Persib Bandung di musim ini ya,
meskipun Persib Bandung baru 1 kali mengalami kekalahan, tetapi terutama ketika di awal musim mereka juga cukup kesulitan untuk menang, baik karena memang David da Silva diantaranya tidak bisa bermain, tidak bisa full tim. Kemudian salah satu elemen yang paling disorot di lini pertahanan Persib Bandung adalah gagal mengantisipasi umpan-umpan silang, dan sampai dengan pekan ke-23 ini termasuk diantaranya ketika Persib Bandung melawan Persija Jakarta, ternyata ini kembali di highlight oleh Coach Bojan Hodak bahwa kami, maksudnya tim Persib Bandung itu gagal mengantisipasi, gagal menghentikan bola-bola umpan silang, seperti itu. Jadi ini masih menjadi kelemahan, dan Coach Bojan Hodak jelas menyadari kelemahan tersebut, tetapi para pemain Persib Bandung khususnya yang bermain di lini pertahanan ternyata gagal atau belum mampu bereaksi sebagaimana seharusnya. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan elementer yang memang patut terus diperbaiki oleh Coach Bojan Hodak Walaupun sampai sejauh ini tentu mereka adalah tim dengan defensif atau dengan rekor pertahanan terbaik, tetapi seperti yang terlihat terutama ketika Persib Bandung bermain di level Asia, bagaimana tim-tim lawan baik dari Thailand termasuk diantaranya Lion City, Sailor dan juga Zhejiang itu kan mencecar, istilahnya adalah dengan memberikan umpan-umpan silang dan itu kesulitan diantisipasi atau dihentikan oleh pemain Persib Bandung, baik itu misalnya Nick Kuiper ataupun Gustavo Prangka Dan ini sudah disadari betul oleh Coach Bojan Hodak dan terus-menerus akan dilakukan perbaikan. Oke, itu yang kedua kelemahan yang ada pada kubu Persib Bandung, dan tentu itu perlu dievaluasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini soal bagaimana Coach Bojan Hodak wibawanya sebagai seorang pelatih kepala itu mampu membuat para pemain Persib Bandung itu bisa, menurut bahasa Coach Bojan Hodak sendiri, memiliki karakter artinya punya mentalitas yang kuat. Mereka mampu menjaga ritme permainan, mentalitas mereka, sehingga Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa pemain mereka itu adalah berkarakter Nah, ketika kemarin Persib Bandung melawan Persija Jakarta dan di babak yang pertama bagaimana Persib Bandung kebobolan 2 gol, tentu kebobolan 2 gol di babak yang pertama itu bukanlah hal yang mudah bukanlah hal yang mudah. Walaupun kita tahu Persib Bandung beberapa kali pernah juga melakukan comeback, tetapi kan comeback itu tidak mesti atau tidak selalu harus tidak bisa selalu diharapkan Nah, tidak selalu diharapkan. Makanya kan ketika melawan Zhejiang itu ada harapan juga untuk comeback misalnya, tetapi kan faktanya tidak bisa diharapkan. Nah, ketika Persib Bandung tertinggal 2-0 kemarin, nah di ruang ganti sebagaimana dikatakan oleh kapten tim Persib Bandung Mark Anthony Klok bahwa Coach Bojan Hodak memberikan tanda petik marah kepada para pemain, kemudian mereka bukan dikata-katai istilahnya Jadi Coach Bojan Hodak memberikan treatmentnya kepada para pemain Persib Bandung itu agar lebih bersabar Nah, ini yang dikatakan oleh Mark Klok yang dikatakan oleh Mark Klok sebagai kapten tim daripada Persib Bandung ketika di ruang ganti Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa para pemain harus bermain lebih sabar, tidak terburu-buru soal ketinggalan. Nah, ini bukan pertama kali kami ketinggalan Para pemain langsung berpikir, demi sepak bola kami tidak boleh mundur. Ini masih babak yang pertama. Kemudian Coach Bojan Hodak juga memberikan suntikan moral suntikan motivasi dengan mengatakan pelatih Bojan Hodak percaya diri kepada kami bahwa kami bisa mencetak gol Apalagi kami bermain dengan kualitas tinggi, kata Maklok yang diungkapkan Jadi bagaimana di ruang ganti itu Coach Bojan Hodak memberikan kepercayaan penuh
kepada para pemainnya bahwa mereka harus bermain lebih sabar, bahwa mereka bisa ya mencetak gol ya. Artinya Coach Bojan Hodak berhasil menanamkan karakter, berhasil menanamkan kepercayaan diri, berhasil membangun mentalitas pemain, di mana kita tahu bahwa mentalitas itu menjadi salah satu hal yang kerap kali menjadi masalah Persib Bandung, terutama dalam perebutan gelar juara atau menuju akhir musim ya. Nah, jadi Persib Bandung, para pemain Persib Bandung di bawah asuhan Coach Bojan Hodak harus kita akui mentalitasnya benar-benar kuat, mentalitasnya benar-benar terjaga gitu ya. Mentalitasnya benar-benar baja istilahnya, sehingga ya terlihat ketika situasi sulit apapun para pemain itu tidak down ya. Tidak down, kemudian mampu kembali bangkit ya. Ketika melawan Lion City Sailor hal yang sama kan terjadi. 2-0 tertinggal di babak yang kedua, bahkan di menit ke-80, dari menit ke-80 hingga akhir Persib berhasil mencetak 3 gol dan meraih kemenangan. Nah, kemudian pada pertandingan kemarin juga sama ya, tertinggal 2 gol. Bukan tertinggal 1 gol kemudian disamakan 2-1, tidak ya, tapi tertinggal terlebih dahulu 2 gol, kemudian bisa comeback dan mencetak 2 gol balasan ya. Itu satu hal yang ya luar biasa gitu ya. Tidak mudah tentu saja, bagaimana sudah kebobolan 2 gol ya, pihak lawan sudah selebrasi seolah-olah akan menang, dan bahkan saya pun mau feeling ya, saya punya perasaan bahwa kalau hanya baru 1-0 nah itu Persib bisa comeback, tetapi kalau sudah kebobolan 2-0 nah saya kira akan sangat berat untuk comeback, tetapi ternyata Persib mampu melakukannya ya. Bojan Hodak setelah half time ya, setelah babak pertama berhasil menyuntikkan motivasi, menyuntikkan mentalitas ya kepada para pemain, sehingga ya para pemain benar-benar memiliki karakter dan mentalitas juara. Luar biasa sih, sangat luar biasa gitu kan, mampu bangkit ketika mereka tertinggal 2-0 di kandang lawan, melawan tim yang ya bukan kaleng-kaleng ya, ini tim yang besar, tim yang juga sedang dalam form yang bagus ya, mereka berada di papan atas dan termasuk salah satu kandidat juara ya. Jadi seperti itu. Nah, yang akan menarik adalah apakah Persib Bandung atau Coach Bojan Hodak dalam ini mampu mempertahankan form pemain ini ya, mengingat ada 11 pertandingan ke depan. Yang paling penting ya, yang selalu terjadi bagaimana tanda petik Persib itu kepleset adalah soal mentalitas. Artinya apakah mentalitas yang sudah dibangun oleh Coach Bojan Hodak, apakah para pemain yang dikatakan Coach Bojan Hodak sebagai pemain yang berkarakter itu mampu konsisten hingga akhir musim? Kalau iya, wah luar biasa ya. Benar-benar Coach Bojan Hodak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke ya, itu saja analisa dari saya terkait apa yang disampaikan oleh Coach Bojan Hodak ya, baik kelemahan Persib Bandung, kemudian bagaimana Coach Bojan Hodak mampu memberikan suntikan motivasi kepada para pemain. Ini sangat penting ya, karena sepak bola itu bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal teknis ya, tetapi bagaimana mentalitas juga itu penting ya. Nah, Persibaya Surabaya saya kira ya mentalitasnya sudah kena ya, walaupun secara taktik, secara teknik mereka tidak mengalami banyak perubahan, bahkan kan bertambah dengan pemain baru, tetapi mereka kesulitan untuk bangkit meraih kemenangan karena mental yang sudah rusak ya, mental yang sudah down ya. Bahkan relatively Coach Paul Munster saja kan seolah-olah mengatakan ya good luck untuk Persib dan Persija, mereka yang akan memenangkan liga. Itu pertanda ya, tanda petik ya, mentalnya udah kena, mentalnya udah dapat, sehingga relatively menyerah gitu ya. Nah, Bojan Hodak sama sekali tidak melakukan itu. Dia keep fighting spiritnya luar biasa, mampu membentuk mentalitas yang luar biasa kepada para pemainnya, sehingga situasi sulit apapun, nah Persib Bandung mampu keluar dari situasi sulit tersebut. Ini menunjukkan bahwa mentalitas mereka luar biasa, mentalitas mereka sangat kuat.